Definisi green transportation atau transportasi hijau kalau dikutip dari blog UNES yaitu transportasi atau kendaraan yang dibuat untuk dikendarai namun tetap ramah lingkungan. Artinya transportasi ini dibuat tidak menimbulkan polusi atau pencemaran. Transportasi hijau juga bisa disebut kendaraan ramah lingkungan. Ramah lingkungan yang dimaksud ini tidak hanya kendaraan tidak berpolusi, tetapi juga hemat dalam penggunaan bahan bakar. Beberapa contoh bahan bakar hijau yang digunakan dalam transportasi yaitu yang pertama listrik, yang cocok digunakan untuk transportasi yang melalui jalur tetap seperti bus listrik, KRL, dan juga baru-baru ini mobil atau motor yang digerakkan dengan listrik yang disimpan dalam baterai. Lanjut itu bahan bakar nabati, yaitu bahan bakar yang diolah dari bahan-bahan nabati. Dapat diperoleh dari minyak nabati ataupun alkohol ataupun dalam bentuk padat. Lanjut itu sel bahan bakar, yaitu konsep baru yang dikembangkan di mana prosesnya adalah penggunaan gas H2 yang direaksikan dengan O2 yang menghasilkan air dan listrik. Listrik yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Terus contoh terakhir itu bahan bakar gas. Dapat berupa LPG atau liquefied petroleum gas ataupun CNG yaitu compressed natural gas. Ini sudah digunakan untuk angkutan bus Transjakarta. Sumber gasnya terdapat di beberapa daerah di Indonesia yang ditransportasi melalui pipa dan tangki bertekanan. Upaya UNES menginternalisasikan Green Transportation seperti Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sistem Transportasi Internal Kampus UNES menjadi landasan implementasi transportasi berkelanjutan di lingkungan kampus, meminimalkan emisi di lingkungan kampus UNES dengan menyediakan sepeda dan sepeda listrik, mencapai lebih 300 shelter dan jalur khusus bagi pengendara sepeda dan sepeda listrik disediakan. Hingga saat ini, UNES memiliki mobil listrik sebanyak 5 unit berkapasitas 20 penumpang dan 5 unit berkapasitas 4 penumpang yang dimanfaatkan secara gratis, dan juga transportasi internal UNES seperti bus rapid, transit transparan, dan minibus feeder dilengkapi dengan halte oleh pemerintah kota Semarang. Transportasi hijau atau berkelanjutan memiliki banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama, mengurangi pencemaran udara. Transportasi hijau dapat mengurangi jumlah kendaraan berbahan bakar fosil yang berkontribusi pada polusi udara. Yang kedua, mengurangi emisi karbon. Transportasi hijau dapat menekan laju perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon. Yang ketiga, meningkatkan kualitas udara. Transportasi hijau dapat meningkatkan kualitas udara di kota-kota besar yang mendukung kesehatan masyarakat. Yang keempat, mendukung lingkungan perkotaan. Transportasi hijau dapat menciptakan kota yang lebih bersih, tenang, dan nyaman untuk ditinggali. Yang kelima, meningkatkan kesehatan. Berjalan kaki dan bersepeda dapat meningkatkan kesehatan pelakunya. Selain itu, ada beberapa manfaat lain seperti mengurangi beban infrastruktur, membangun citra positif kota, dan memperbaiki citra perusahaan. UNES telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung Green Transportation sebagai bagian dari visi kampus konservasi. Langkah-langkah seperti shuttle ramah lingkungan, serta membangun jalur khusus pejalan kaki dan jalur sepeda adalah bukti nyata komitmen UNES. Meskipun ada tantangan seperti anggaran dan perubahan kebiasaan, UNES telah berusaha memperbaiki dan mengembangkan kebijakan ini. Dengan kerjasama antara semua pihak, UNES tidak hanya menciptakan lingkungan kampus yang bersih dan sehat, tetapi memberi contoh nyata pentingnya menjaga lingkungan bagi masyarakat luas. Hal ini semakin menguatkan posisi UNES sebagai kampus pelopor dalam bidang konservasi.